بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نعم، kemarin kita telah menyelesaikan tentang ayat-ayat yang mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ada beberapa qawaid dan beberapa pembahasan yang penting yang beliau sebutkan di sini sebagai kaidah yang akan dijadikan sebagai landasan dan asas di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya ikhwan, yang ayat-ayat yang sebelumnya dihafal, diselesaikan hafalannya yang belum selesai. InsyaAllah hari Sabtu murajaah khusus hafalan. Nah, qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala, mabahithu ammatun, pembahasan umum, haula ayatis sifat, tentang ayat-ayat sifat. Inna nadhira fi ayatis sifati, sesungguhnya yang memperhatikan ayat-ayat sifat allati saqaha al-muallif rahimahullah, yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yastati'u ay yastanbita minha qawaid, maka dia mampu untuk beristimbat ya dari ayat-ayat tersebut. Istimbat yakni istikhraj, dia mampu untuk mengeluarkan dari ayat-ayat tersebut kaidah-kaidah wa usulan hama, prinsip-prinsip yang penting, yajibur ruju'u ilaiha fi hadzal babi, yang wajib untuk kita kembali kepada kaidah dan prinsip tersebut di dalam permasalahan, dalam bab al-asma' was sifat. Al-aslul awal, prinsip yang pertama, ittafaqa salaf ala annahu yajibul imanu bi jami'il asma'il husna, bahwa wajib, telah bersepakat para ulama salaf bahwa wajib bagi kita beriman dengan seluruh al-asma'ul husna, itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ahsan. Husna itu jamaknya dari ahsan. Nah, ya, yang nama Allah itu qad balagha fil husni ghayatah, telah sampai kepada tingkat yang terbaik maknanya.
Oleh karena itu nama Allah Subhanahu wa taala ciri-cirinya tidak ada aib, tidak ada kekurangan dilihat dari sisi manapun. Karena nama Allah itu ahsan. Kulluha husna. Nah. Wa ma dallat alaihi minas sifati, dan apa yang ditunjuki oleh sifat-sifat. Wa ma yansha'u anha minal af'al, dan apa yang muncul darinya. Ya. Dari perbuatan-perbuatan, maksudnya sifat-sifat yang muta'addi, begitu. Yang ada pengaruh pada makhluk, itu namanya wa ma yansha'u anha minal af'al. Dan apa yang muncul dari sifat-sifat itu dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muncullah apa yang dirasakan oleh makhluk. Nah, seperti Khaliq, nama Allah Al-Khaliq, sifatul khalq bagi Allah. Maka karena perbuatan Allah yang menciptakan, maka ada yang muncul, yaitu apa? Makhluk. Misalu dzalika al-qudratu mathalan. Misalnya al-qudrah. Yajibul imanu bi annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir. Wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa. Wal imanu bi kamali qudratih, dan beriman tentang kesempurnaan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iman bi anna qudratahu nasya'at anha jami'ul kainat, dan beriman bahwa karena kekuasaan Allah itulah muncullah dari kekuasaan Allah itu seluruh makhluk. Karena Allah tidak menciptakan kecuali dengan kudrah. Nah, wa hakadha baqiyatul asma'il husna ala hadzal namat. Dan demikianlah ya, yang lainnya dari al-asma'ul husna berjalan beriringan dengan kaidah ini. Ala hadzal namat, dengan misal seperti ini, dengan model seperti ini. Nah, ya, kalau dia lazim, maka lazim, tidak ada hubungannya dengan makhluk. Kalau dia muta'addi, maka berarti ada efek pengaruh pada makhluk. Wa ala hadza, oleh karena itu, fama warada fi hadhihi al-ayat allati saqaha al-musannif min al-asma'il husna. Oleh karena itu, apa yang terdapat di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh musannif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dari nama-nama Allah yang husna, fa innaha dakhilatun fil imani bil ism, maka sesungguhnya itu termasuk di dalam keimanan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang nama-nama Allah, ya, pertama, wa ma fiha min dzikri sifat, dan apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut berupa penyebutan tentang sifat-sifat Allah. Mithlu izzatillah, seperti tentang izzatullah, kemahaperkasaan Allah, wa qudratihi, wa ilmihi, wa hikmatihi, wa iradatihi, wa masyiatihi, dan seterusnya. Fa innaha dakhilatun fil imani bis sifat, maka itu masuk dalam keimanan kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma fiha min dzikril af'alil mutlaqati wal muqayyadah, dan adapun yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut ketika menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah
baik yang mutlak maupun yang terikat. Misalnya ya'lamu kadza, Allah mengetahui ini. Wa yahkumu ma yurid, Allah menghukum apa yang Allah kehendaki. Wa yara, Allah melihat. Wa yasma, Allah mendengar. Wa yunadi, Allah memanggil. Wa yunaji, Allah berbisik. Wa kallama, Allah berbicara. Wa yukallimu, dan Allah mengajak bicara. Fa innaha dakhilatun fil imani bil af'al. Maka kita juga termasuk ini semua, kita ketika kita beriman dengannya berarti masuk dalam keimanan terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum ya ikhwan? Nah, al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Dalat hadhihi an-nususul qur'aniyatu ala anna sifatil bari qisman. Nas-nas Al-Quran menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu ada dua macam, terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sifatun dzatiyah, la tanfaku anha dzat, yang tidak terlepas darinya zat. Sifat dzatiyah itu sifat yang nempel pada Allah, tidak terlepas. Qaimatun bidzatillah, menetapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bal hiya lazimatun laha azalan wa abadan, bahkan dia tetap menetapi zat Allah dari azali dan abadi. Naam. Wala tata'allaqu biha masyiatuhu ta'ala wa qudratuhu, dan tidak ada hubungannya dengan masyiahnya dan dengan kemahakuasaannya. Memang itulah asal dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya ikhwan? Wa dzalika ka sifat al-haya, seperti sifat Allah itu maha hidup, al-haya. Bukan berarti kalau Allah berkehendak maka Allah hidup. Waliyadzubillah, tidak. Allah tidak disifati dengan yang bertentangan dengan sifatul haya. La ta'khuduhu sinatun wala naumun wal ilm, ya, wal qudra wal quwa wal izza wal mulk wal azama wal kibriya wal majd wal jalal ila akhir. Banyak. Wal jabarut. Wa madza aidan ya ikhwan? Ha? Ha? Ngomong apa ya? Apa? Karim. Sifatul karam. Naam. Rahmah. Zatiyah. Naam. Walaupun ada yang fi'liyah pula. Naam. Termasuk juga al-kalam, sifat zatiyah, dan juga termasuk ke dalam fi'liyah, dan seterusnya. Yang kedua, sifatun fi'liyah tata'allaqu biha masyiatuhu wa qudratuhu kulla waqtin wa anin. Hubungannya dengan masyiah, kapan Allah berkehendak. Seperti kalam, kapan Allah berkehendak maka Allah kallimu man yasha'u min ibadih. Pada setiap waktu, setiap keadaan. Wa tahaddatsa wa tahdutsu bimasyiatihi wa qudratihi ahadu tilka sifati minal af'al, dan terjadi dengan masyiahnya dan kudrahnya Allah individu-individu dari sifat-sifat tersebut dari fi'il-fi'ilnya. Wa in kana huwa lam yazal mausufan biha. Walaupun tetap
Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan itu. Ya. Dengan makna apa? Anna nau'aha qadimun, bahwa jenis dari sifat itu azali, qadim. Seperti kalam misalnya, sejak dulu Allah Subhanahu wa taala telah disifatkan dengan kalam. Allah yatakallam. Nah. Ya. Tapi apakah mesti terus berbicara? Tidak. Kapan Allah kehendaki? Nah. Wa afradaha haditsah, sedangkan individu-individunya itu terjadi tergantung dengan masyiah dan kudrahnya Allah. Fa huwa subhanahu lam yazal fa'alan lima yurid. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki. Walam yazal wala yazalu yaqulu wa yatakallam wa yakhluqu wa yudabbirul umur. Dan terus menerus dan senantiasa Allah itu berkata, Allah berbicara, Allah mencipta, Allah mengurusi segala perkara. Wa af'aluhu taqa'u syai'an fa syai'an. Dan perbuatan-perbuatan Allah itu terjadi sedikit demi sedikit, satu demi satu. Ya, bukan sedikit demi sedikit, satu demi satu begitu. Taba'an li hikmati wa iradatih, mengikuti hikmah dan iradahnya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal mu'min al-imanu bi kulli ma nasabahu Allah li nafsihi, maka wajib atas seorang mukmin untuk mengimani seluruh apa yang Allah nisbahkan pada dirinya sendiri. Minal af'al al-muta'alliqati bidzatihi, dari fi'il, dari perbuatan-perbuatan yang hubungannya dengan zat Allah. Kalistiwa alal arsh, seperti bersemayamnya Allah di atas arasy. Wal maji, sifat datang. Wa ja'a rabbuka. Wal ityan. Wa hal yanzuruna illa ayyatiya rabbuka. Wan nuzul ila sama'i dunya, turun ke langit dunia. Wa dhahik, ini akan disebutkan di dalam hadis-hadis nanti. Tertawa, ridha, wal ghadab, wal karahiyah, wal mahabbah, wal muta'alliqatu bi khalqih, yang hubungannya dengan penciptaannya. Al khalq, ciptakan, wal rizq, yang hubungan dengan makhluk. Rezeki, wal ihya, mematikan, menghidupkan, wal imata, mematikan. Wa anwa'it tadbir al-mukhtalifah, dan berbagai macam jenis-jenis pengurusan yang berbeda-beda. Nah, maka ini wajib kita iman, karena itulah yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah lebih mengerti tentang dirinya daripada selainnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. ربما غدا إن شاء الله نتم هذا الفصل ثم ندخل في فصل جديد. نعم.